Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Ramadan dengan NIM 18721 570. Di sini saya ingin menuntaskan tugas ujian tengah semester dari Bu Irfia Iriza MPD. Baik, tugas saya yaitu pengertian buku teks dan buku ajar serta fungsi dan hubungan dengan kurikulum. Pengertian buku teks dan buku ajar. Buku teks. Menurut Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016, pengertian buku teks adalah sumber pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti dan dinyatakan layak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan pada satu pendidikan. Buku teks adalah sebuah buku yang berisi uraian bahan tentang mata pelajaran atau bidang studi tertentu yang disusun secara sistematis dan telah diseleksi berdasarkan tujuan tertentu, orientasi pembelajaran, dan perkembangan siswa untuk diasimilasikan. Buku teks adalah buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang merupakan buku standar yang disusun oleh para pakar dalam bidang itu untuk maksud-maksud dan tujuan instruksional yang diperlengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sehingga dapat menunjang sesuatu program. Baik, selanjutnya buku ajar. Secara umum, menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dikti, pengertian buku ajar adalah buku yang dijadikan pegangan untuk mata kuliah yang disusun dan ditulis oleh pakar dan di bidangnya. Buku ajar adalah buku yang dirancang buat penggunaan di kelas dan dengan cermat disusun dan disiapkan oleh para pakar yang ahli di dalam bidang itu dan juga dilengkapi dengan berbagai sarana pengajaran yang sesuai dan serasi. Selanjutnya, fungsi buku teks dan buku ajar. Di sini buku teks fungsinya yaitu mengetahui urutan penyajian bahan ajar. Kedua, memperoleh bahan ajar secara mudah. Ketiga, alat kontrol untuk mengetahui seberapa banyak dan seberapa jauh mereka telah menguasai materi pelajaran. Keempat, menumbuhkan minat baca siswa. Selanjutnya yaitu fungsi buku ajar. Yang pertama yaitu bahan referensi atau bahan rujukan yang dijadikan pegangan oleh peserta didik untuk memahami materi pembahasan atau materi pelajaran. Yang kedua yaitu untuk sebagai bahan evaluasi yang baku. Yang ketiga sebagai alat bantu pendidik dalam melaksanakan kurikulum yang diterapkan dalam proses pembelajaran atau kondisi belajar mengajar. Yang keempat untuk sarana untuk meningkatkan karir dan selanjutnya yaitu hubungan antara buku teks buku ajar dengan kurikulum. Hubungan buku teks dengan kurikulum. Para guru yang setiap hari berkecimpung dalam dunia pembelajaran akan terasa benar betapa erat hubungan antara kurikulum dan buku teks. Begitu eratnya terasa hubungan itu saling menunjang antara satu dengan yang lain. Demikian keberadaan kurikulum dan buku teks selalu berdekatan dan berkaitan, atau dengan berkata lain, kurikulum itu ibarat resep masakan dan buku teks adalah bahan-bahan yang dilakukan untuk mengolah masakan tersebut. Dalam hal ini pengolah atau juru masaknya adalah guru. Namun demikian, kurikulum itu tidak bersifat menentukan segalanya pada kurikulum KTSP. Selanjutnya, hubungan buku ajar dengan kurikulum. Secara umum, buku atau bahan ajar tidak bisa dipisahkan dengan kurikulum yang berlaku di sekolah. Kaitan antara bahan ajar atau buku ajar dan kurikulum memanglah sangat erat. Keratan hubungan buku atau bahan ajar dengan kurikulum dapat diumpamakan seperti aur dengan tebing, di mana keduanya saling mengisi dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Buku atau bahan ajar tidak lepas dari kurikulum karena salah satu unsur atau bagian urgen kurikulum yang utama adalah buku atau bahan ajar. Guru sebagai seorang yang mengantarkan siswa untuk mencapai tujuan atau kompetensi, maka guru berkewajiban mempersiapkan segala sesuatu termasuk menyusun bahan ajar. Jadi hubungan antara buku teks buku ajar dengan kurikulum merupakan hubungan yang begitu erat, sehingga hubungan buku teks buku ajar dengan kurikulum tidak bisa dipisahkan begitu saja, karena keduanya tersebut saling berdekatan dan saling berkaitan. Sekian dari saya, apabila saya salah kata-kata mohon dimaafkan.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.